Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aku sebagai ibu rumah tangga, dua orang anak yang tinggal di rumah kontrakan. Aktivitasku sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah beres-beres, masak, bersih-bersih. Dan tidak terasa ya teman-teman, ini udah puasa hari ke-11. Di sini aku lagi merekod aja ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman gimana puasanya? Semoga dalam keadaan lancar ya, dan semoga selalu tambah semangat untuk tinggal beberapa minggu lagi kita menghadiri untuk kemenangan Idul Fitri. Nah, untuk Idul Fitri gimana persiapannya juga teman-teman? Sudah ada terpenuhi, sudah tercukupi, atau mungkin masih OTW untuk menunggu mendapatkan THR dari sana, dari sini, atau mungkin teman-teman yang belum ada dapat THR bisa salah satu contoh seperti aku bisa menang dalam tarian ataupun arisan. Ketepatan aku sebelum arisan aku udah memilih untuk sebelum hari raya aku sudah untuk bisa mendapatkan arisan. Nah, ini bulan Maret tanggal 10 kemarin aku udah mendapatkan arisan. Nah, itu menurut aku sebagai THR aja ya teman-teman, karena aku sebagai ibu rumah tangga hanya bekerja di rumah dan kemudian untuk pak suaminya bekerja sebagai bangunan. Alhamdulillahnya lancar ya teman-teman, karena bangunan ini kadang ada kadang nggak ada. Apalagi udah mendekati hari raya, semoga selalu dalam lancar. Atau THR tunjangan hari raya yang lain, seperti ada teman tetangga aku mendapatkan dari pemerintah. Nah, 3 bulan yang lalu 1.200.000, kemudian 1 bulan yang akan mendatang sebelum hari raya 600.000. Kan lumayan ya teman-teman, itu termasuk THR dari Pak Pemerintah. Nah, untuk teman-teman ada seperti itu boleh komen ya. Kalau aku di sini kata untuk dari pemerintah belum ya teman-teman, belum dapat. Ya cuman kemarin cuman dapat beras aja. Apapun THR itu, tunjangan hari raya itu dapat dari mana, untuk kita sebagai berumah tangga ya harus bisa untuk mengelolanya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku ada beberapa sedikit membaca informasi ya. Dan ini bisa dijadikan motivasi manfaat jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Tetapi bukan bermaksud untuk mengajari ya teman-teman. Dan semoga ada sedikit yang bisa menyangkut juga. Jadi aku di sini membaca ya teman-teman, ada beberapa perencanaan keuangan dari seseorang yang bernama Prita Gozi ya. Dia akan memberikan masukan sedikit teman-teman untuk mempelajari bagaimana cara mengelola THR dengan benar agar tidak langsung habis begitu saja. Apalagi termasuk tidak sia-sia ya teman-teman, karena biasanya begitu mendapatkan THR tidak sedikit orang langsung menghabiskannya ya untuk membeli barang kesukaan. Ketika sudah habis digunakan biasanya baru tersadar nih ada kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi. Nah, semoga supaya kita tidak terjebak dalam hal tersebut, ada beberapa tips yang bisa dilaksanakan dalam mengelola THR begitu dapat THR. Tapi sebelumnya di sini aku mau menyapa ya sahabatku, jangan lupa bantu support aku ya dengan tekan tombol subscribe-nya dan di-share juga. Oke, langsung aja yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu menghindari belanja impulsif saat mendapatkan THR. Belanja impulsif ini termasuk kita boros ya teman-teman setelah menerima THR ini. Biasanya wajar nih kita punya pikiran untuk tiba-tiba membeli jumlah lebih besar dari biasanya. Nah, solusinya supaya tidak terjadi hal tersebut, penting nih untuk mencatat semua kebutuhan dan keperluan yang direncanakan. Dan salah satu metode yang kita rencanakan itu bisa menggunakan 50%, 30%, 20%. Di mana 50% itu untuk kewajiban, kebutuhan seperti kehidupan sehari-hari, zakat fitrah dan biaya hari raya. Kemudian 30%-nya itu untuk membayar eh, beberapa keperluan, kemudian untuk bisa menabung, investasikan sedikit ya. Dan 20%-nya itu untuk kesenangan seperti kita membeli baju baru atau sedikit kita ada
memberikan ampau saat hari raya ya. Dan mungkin bisa membeli makanan seperti kue kering ya gitu-gitu untuk disediakan di dalam rumah ketika tamu datang. Berikutnya yang kedua untuk mengelola keuangan, saat mendapatkan THR supaya tidak sia-sia habis begitu aja. Yang kedua yaitu prioritaskan pengeluaran saat hari raya. Untuk memprioritaskan seperti contoh biaya rutin termasuk zakat fitrah dan kebutuhan hari raya, fidyah. Kemudian biaya hari raya seperti makanan, hampers atau kue kering atau kebutuhan untuk menjamu tamu yang lainnya. Kemudian yang ketiga biaya mudik nih, jika diperlukan bisa menggunakan sebagian dari alokasi 20% tadi ya untuk kebutuhan senang-senang. Biasanya ada beberapa menurut data nih tahun-tahun sebelumnya pengeluaran terbesar saat lebaran ya adalah konsumsi makanan, transportasi, terutama untuk mudik ya, fashion, baju baru, aksesoris dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, pengiriman hadiah atau hampers. Oke teman-teman, aku di sini karena sebagai seorang mualaf, nah keluargaku non muslim ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau mau berhari raya berkunjung itu pas tahun baru nih. Nah sebaliknya kalau hari raya paling orang keluarga aku tuh yang datang ke rumah untuk menjamu. Dan untuk ibu mertua rumahnya ya daerah sini aja ya teman-teman, nggak jauh-jauh depan rumah, tidak pakai kendaraan. Nah, itu berkumpullah di rumah satu keluarga untuk di tempat keluarganya Pak Su, yaitu ibu mertua. Nah, teman-teman, untuk teman-teman gimana mudik hari raya tahun ini? Ada yang jauh boleh pulang atau tidak pulang? Boleh komen ya. Untuk teman-teman yang masih dekat-dekat sama seperti aku, ya mungkin biaya transportasi itu sedikit menghemat ya. Lalu untuk konsumsi makanan biasanya kalau hari raya pasti masak rendang atau mungkin beberapa menu yang nikmat ya. Atau bikin kue kering, cooker ya teman-teman. Nah, kalau aku di sini tiap tahunnya itu ada beberapa aja beli gitu ya teman-teman. Misalnya keripik pisang per kilo, kukernya itu paling 2 macam, 3 macam, setengah-setengah kilo gitu. Nah, kalau mertua itu buat kuker, itu aku terbagi ya teman-teman. Jadi ada 2 menantunya, nah itu sama rata untuk dibagikan. Jadi aku terima aja gitu ya teman-teman, karena itu kukernya ya lumayan nikmat gitu. Kemudian untuk budgeting salam tempel hari raya, aku di sini biasanya melihat umur nih 1 sampai 6 tahun, aku budgetingkan aja sekitaran 10.000 atau mungkin 15.000. Kemudian untuk di atas 7 sampai ke 20 itu aku budgetingkan aja 50.000. Nah itu sesuaikan aja budget masing-masing ya teman-teman dalam kondisi keuangan. Jadi jangan semua itu dipaksa untuk memberikan yang terlalu tinggi. Jadi sesuaikan aja kemampuan kita. Dan mungkin pada saat kita mengantisipasi ketidakpastian ekonomi, penting nih THR dipergunakan sebaik mungkin. Dialokasikan untuk tabungan atau mungkin dana darurat. Atau mungkin kita mengevaluasi kondisi keuangan rumah tangga kita dengan mempertimbangkan idealnya minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan atau hingga 12 kali untuk kondisi lebih aman. Cicilan utang jika masih memiliki utang konsumtif lebih baik THR digunakan untuk melunasinya ya teman-teman. Stimulus ekonomi jika kondisi keuangan sudah stabil, THR dapat digunakan untuk berbelanja produk lokal untuk lebih mendukung produk-produk kita sebagai Nusantara Indonesia. Oke teman-teman lanjut ke video. Ini lagi ambil pulpen dan buku. Aku baru mengatur keuangan. Tadi kan aku udah bicara aku mendapatkan arisan di tanggal 10. Nah, itu jumlahnya 3.070.000 ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku gabungkan untuk gaji Pak suami dalam minggu ini juga. Nah, ada beberapa yang harus kulunasi yaitu ketepatan bulan 5 nanti aku bayar rumah, sewa rumahku ini 3.500.000 totalnya ya.
Nah, seluruh total arisan dan gaji pak suami itu 3.970.000, dikurangkan 3.500.000 untuk biaya kontrakan, sisanya ada sekitaran 400 sekian ya teman-teman. Aku berikan alokasikan untuk beberapa yang penting seperti zakat fitrah, sedekah, yang kedua baju hari raya, dan yang ketiga seperti untuk budgeting salam tempel, dan kebutuhan-kebutuhan yang penting pastinya ya teman-teman. Mungkin untuk penambahannya ada beberapa yang kusimpan di celengan, jadi itu nanti bisa dibuka untuk pas bulan 5 nanti. Maksudnya pas sebelum hari raya, minggu depan rencananya teman-teman. Jadi aku di sini nambah-nambah untuk membuka celengan hasil tabungan dari kedua orang anakku. Baik teman-teman, kesimpulan agar THR tidak habis sia-sia, sebaiknya kita untuk menggunakan metode 50%, 30%, 20% tadi ya. 50% untuk kebutuhan sehari-hari dan kewajiban hari raya, 30% untuk tabungan pembayaran yang iuran yang penting, 20% untuk kesenangan. Dengan manajemen keuangan yang baik, THR bisa dinikmati tanpa menambah beban finansial ya. Yang terpenting lagi menghindari hutang ya teman-teman, atau menghindari mengambil pinjaman online yang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat, dan supaya bisa kita memastikan setiap pengeluaran tercatat dan terkontrol dengan baik. Nah, seperti aku untuk beli baju pakaian lebaran, sendal itu aku paling ke toko Serba 35 ya teman-teman, dari pakaian kecil sampai hingga dewasa itu sudah lengkap, sendal juga ada. Aku ada beberapa kejadian tahun lalu itu aku beli sendal adik Jianya itu yang harga 100.000 di mall Ramayana, ternyata tapaknya itu mudah lekang ya teman-teman, begitu sebulan aja dipakai. Dibanding dengan tahun yang sebelumnya itu aku beli Serba 35, nah itu benar-benar awet nih sampai beberapa tahun. Jadi di situ bisa aku ambil hikmah, ternyata nilai itu tidak bisa menjamin untuk kualitas barang. Jadi aku di sini, sesuaikan aja dengan pikiran aku ya teman-teman, jadi aku ambil hikmah dari hal kejadian tersebut. Dan, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat, enjoy. Assalamualaikum, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.